Bertemu lagi bersama Kak Noven. Mari kita bahas tentang toxic person secara psikologis ya. Definisi psikologisnya dari toxic person adalah individu yang perilaku dan interaksinya secara konsisten merusak kesehatan mental, emosional, dan psikologi orang lain yang berada di sekitarnya. Nah, bisa kita lihat beberapa ciri-ciri psikologinya sebagai berikut. Satu, ya, itu manipulatif. Sering memanipulasi perasaan orang lain, menggunakan emosi sebagai alat kendali. Jadi, oh ya, kalau saya bersalah ya, kalau begini ya. Lalu kadang-kadang juga melakukan gaslight dan lain-lain ya. Terus ketiga itu bermain play victim untuk mendapatkan simpati ya, atau bermain sebagai korban untuk mendapatkan simpati. Hati-hati ya dengan tipe manipulatif ini. Kedua, ciri toxic person yang kedua yaitu kurang empati. Sulit memahami perasaan orang lain, tidak peduli dengan dampak perilakunya, juga egois dan self-centered. Ya. Yang ketiga adalah kontrol berlebihan. Ya, kontrol yang berlebih ya. Selalu ingin mengatur dan mengendalikan, membatasi kebebasan dan ruang gerak orang lain, tidak menghargai boundaries orang lain atau batasan pribadi. Kadang-kadang suka malah membuat definisi sendiri yang secara logis itu jauh dari logika umum gitu loh. Jadi membuat premisnya sendiri bahwa yang benar itu seperti ini, tanpa mau diuji, tanpa mau dikoreksi gitu. Itu bahaya sekali. Yang keempat itu negatif dan merendahkan. Gampang sekali labeling atau memusuhi orang lain tanpa sebab dengan alasan yang tidak jelas terutama, atau karena ketidaktahuan. Itu berbeda ya. Tapi kalau dia punya kecenderungan sering nge-label orang tanpa sebab, itu juga berbahaya. Jadi cirinya dari negatif dan merendahkan ini adalah satu, sering mengkritik dan menjatuhkan. Kedua, senang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi kalau ketemu yang kayak gini kadang-kadang demen juga untuk provokatorin orang. Nah, itu hati-hati ya. Ketiga itu meremehkan pencapaian dan kemampuan. Jadi walaupun orang sudah punya latar belakang pendidikan, dengan gampangnya dia merendahkan dan biasanya sering menggunakan ad hominem, asumsinya sendiri untuk menyalahkan pribadi orang itu bukan latar belakang yang jelas. Yang dia katakan itu tidak dengan latar belakang yang jelas. Yang kelima itu tidak bertanggung jawab. Jadi satu selalu yang kelima ya, selalu menyalahkan orang lain. Kedua, menghindari konsekuensi perbuatannya, tidak mau dikonfrontasi atau mengklarifikasi langsung juga tidak pernah mau menyadari kesalahannya ya. Pokoknya dengan dalil otoritas ataupun dengan dalil kebenaran yang tidak jelas, oh karena ini pendeta baik atau ini hamba Tuhan baik, karena dia otoritas ini pasti baik. Nah, itu kan asumsi yang salah ya. Itu bisa rawan akan manipulasi atau kena toxic people ya, toxic person. Nah, mengapa orang bisa menjadi toxic? Antara lain satu, trauma masa lalu. Kedua, rendah diri. Ketiga, pola asuh yang tidak sehat, mungkin karena dapat dari orang tua yang tertentu selama diasuh, atau walinya anak tersebut, sehingga berpotensi dia tidak tahu bahwa kelakuan yang dia lakukan itu adalah toksik, sehingga pola yang dia terima dianggap itu sah kalau melakukan pola itu. Manipulatif, tidak bertanggung jawab, menghindari kesalahan, terus kontrol yang berlebih, terus juga tidak memiliki empati. Nah, itu potensi-potensi yang mungkin terjadi juga karena pola asuh yang tidak sehat ya. Terus yang tadi satu, trauma masa lalu. Kedua itu rendah diri. Ketiga, pola asuh yang tidak sehat.
Keempat itu bisa terjadi adalah gangguan kepribadian, ya. Gangguan kepribadian. Yang berikutnya adalah kurangnya kesadaran emosional, ya. Nah, bagaimana kita kalau ketemu orang-orang seperti ini? Ya, satu, batasi interaksi, set the boundaries, oke? Satu, kurangi kontak. Dua, jaga jarak. Tiga, hindari konflik. Jadi kalau nggak penting, kita nggak perlu klarifikasi. Tapi kalau orang itu mau belajar, mau berubah, mau mengalami transformasi pemikiran, ya kita temenin, kita bantu. Tapi kalau orang itu cuma memanipulasi kita atau hanya memanfaatkan kita, lebih baik Anda bijak untuk membatasi diri. Kedua, tegaskan batasan. Satu, komunikasikan dengan jelas. Kedua, tetap tenang. Ketiga, konsisten. Ya. Yang ketiga, rawat sendiri kesehatan mental kita. Jaga sendiri kesehatan mental kita dengan cara apa? Terapi, konseling. Yang ketiga itu dukungan keluarga maupun teman-teman yang memberitahukan, bisa mendefinisikan dengan jelas. Bahaya sekali ketika berteman sama seseorang yang toxic person, maka orang itu akan memanipulasi kita habis-habisan. Itu berdasarkan pengalaman selama saya mengajar dan pelayanan, ya, dari tahun 94, ya. Berikutnya yang keempat adalah fokus pada diri sendiri. Jadi tingkatkan harga diri, ya. Jangan mau dijatuhkan atau direndahkan. Berbeda tingkatkan harga diri dengan sombong, ya. Bedakan dengan rendah hati juga, ya. Sama rendah hati palsu, itu hati-hati. Kedua, kembangkan kemampuan sehingga tidak ada orang yang bisa dengan gampangnya merendahkan tanpa suatu kejelasan sehingga kita menjadi minder dan ngedown gitu. Itu jangan, hindari seperti itu, ya. Terus yang tingkatkan harga diri yang pertama, kedua kembangkan kemampuan, ketiga belajar mencintai diri sendiri. Secara firman Tuhan juga kan, sebelum mengasihi sesama, ya, kalau tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana bisa mengasihi sesama dengan benar? Nggak akan tahu caranya mengasihi sesama dengan benar. Ketika kita merawat diri kita saja nggak bisa, bagaimana kita bisa merawat orang lain dengan maksimal gitu loh. Kalau kita tidak belajar menyadari kesalahan kita, bagaimana kita mau menyadarkan kesalahan orang lain? Coba direfleksikan pribadi, ya. Terus yang kelima, ya, tidak perlu balas dendam. Tidak perlu balas dendam, karena hak pembalasan itu kita harus serahkan ke Tuhan, yang jelas, ya. Kalau secara Kristiani, kalau secara agama lain ya mungkin sama-sama lah, ya, serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Jadi tidak perlu balas dendam dengan apa? Satu, tetap jaga profesionalitas kita. Kedua, hindari drama. Ketiga, tetap rasional dan jangan sampai terjebak pada emosional. Tetap rasional, jangan terjebak pada emosional, ya. Karena kebenaran yang kita terima di pikiran kita, hati itu harus tunduk pada pikiran kita yang sudah kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak ke distorsi ataupun ke distract cara berpikir dan berespon yang benar. Ya, jadi yang terpenting dari 5 poin tadi adalah lindungi diri sendiri dan jangan izinkan orang lain itu merusak kesehatan mental ataupun psikologi kita. Sambil terus merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, diskusi pada orang-orang yang tepat, supaya kita juga, kenapa tadi Kak Noven jelasin juga tentang ciri-ciri orang yang toxic person, supaya apa? Supaya kita tidak terjebak, karena kita nggak tahu siapa orang di sekitar kita, kita tidak tahu siapa orang-orang yang berada di sekitar kita, apakah tulus ingin kita berkembang ataukah cuman munafik. Nah, itu kita perlu teliti dan telusuri lebih lanjut. Sekian info dari Kak Noven. Tuhan Yesus memberkati. God bless.